Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yet Nurmayanti dari SMP Negeri 1 Lewi Damar, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan melakukan observasi coaching supervisi akademik bersama rekan-rekan saya. Di sini saya berlaku sebagai observer, kemudian ada Bu Siska sebagai coach, dan ada Pak Dede sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan kita bahas adalah siswa tidak semangat karena guru hanya menggunakan metode ceramah. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video percakapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Yayet. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ibu akan melakukan coaching hari ini? Iya betul Bu. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Nanti pada saat coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan nanti saya akan melihat serta mendengarkan pada saat Ibu mengcoach coachingnya ya, seperti itu. Dan jangan lupa Bu, untuk coaching kali ini, silahkan sesuaikan dengan prinsip coaching, di mana harus ada kemitraan, kemudian harus ada proses yang kreatif dan harus memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu, siap? Siap Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa nih kali ini yang mau Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan aktif Ibu. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira apa yang kompetensi yang mana yang mau dimaksimalkan atau diefektifkan seperti itu? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu ke kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Ibu. Oh, seperti itu ya. Jadi kompetensi spesifiknya yang akan dikembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot sekaligus mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi yang tadi, kira-kira apa saja indikator ketercapaiannya yang mau Ibu Siska capai seperti itu? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada saat proses coaching yaitu saya ingin coachee saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Ibu. Mungkin itu. Oh, baiklah. Dari kompetensi itu dan indikatornya sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan sekarang melakukan proses coachingnya. Nanti setelah selesai proses coaching, kita mengobrol lagi di pasca coachnya ya, seperti itu. Silahkan Bu Siska. Ya baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Ibu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dede? Alhamdulillah kabar baik, walaupun ya ada sedikit yang mengganjal di hati Ibu nih. Wah, ada apa nih? Boleh diceritakan kepada saya Pak Dede? Jadi akhir-akhir ini murid saya di kelas 4 itu kelihatannya gitu, kalau saya perhatikan di dalam mengikuti pembelajaran itu Ibu kurang bersemangat gitu. Itu bisa saya buktikan dari pengumpulan tugas yang hanya sekitar 50%-an Bu.
Oh begitu. Hmm. Jadi maksud tujuan Pak Dede ingin berbicara kepada saya untuk apa nih maksudnya? Ya, tujuannya ini saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi bagaimana nih anak-anak saya agar mengikuti pembelajaran yang saya lakukan itu bisa bersemangat Bu. Itu Bu. Oh begitu. Oh begitu. Memang sebelumnya ketika pembelajaran berlangsung anak-anaknya seperti apa Pak Dede? Ya kalau saya lihat itu ya anak itu kurang proaktif Ibu. Ada yang diem gitu kan, malas-malasan. Begitu ditanya tidak mau menjawab. Intinya kayak acuh tak acuh aja Ibu gitu. Oh begitu. Memang pada saat itu Pak Dede melakukan pembelajaran yang seperti apa? Nah, karena pada waktu itu saya melakukan pembelajarannya itu yang saya lakukan itu monoton gitu Bu ya. Saya hanya menggunakan metode ceramah, juga sumber-sumber pembelajaran yang saya gunakan itu hanya sekedar menggunakan buku teks pelajaran yang ada di kelas aja Bu. Oh begitu ya. Jadi siswanya kurang aktif begitu ya Pak Dede ya. Iya Bu. Kalau saya beri rentang nilai 1 itu kurang, 10 itu baik, dalam hal keaktifan di kelas, murid Pak Dede itu ada pada rentang nilai berapa nih Pak Dede? Kalau di antara 1 sampai 10 itu kalau saya nilai untuk keaktifan murid saya itu perkiraan ada di level 6 Ibu. Tapi di level 6 juga karena tadi bakat siswa dan minat siswa juga berbeda-beda, ada juga Bu yang di level 7 gitu. Oh begitu, jadi berbeda-beda ya dalam satu kelasnya ya? Iya Bu. Iya begitu. Harapannya Pak Dede nih untuk keaktifan murid Pak Dede di kelas, harapannya ada di posisi berapa Pak Dede? Ya harapan saya sih maksimalnya itu 10 Ibu ya. Tapi 10 luar biasa. begitu kan, tapi ukuran yang buat saya ini untuk yang sekarang-sekarang ini ya di level 9 aja udah sangat luar biasa Bu bagi saya gitu. Ya, sudah luar biasa ya. 9 itu menurut saya juga sudah luar biasa keaktifannya ya. Iya. Nah, agar murid Pak Dede itu keaktifan di kelasnya bersemangatnya itu pada level 9, kira-kira apa nih yang akan Pak Dede lakukan dalam pembelajaran? Untuk menaikkan level ke angka 9 tersebut Ibu ya, mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan itu pertama saya akan membuat ataupun merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak. Juga saya akan mencari sumber-sumber pembelajaran yang menyenangkan Bu, karena sumber-sumber belajar itu sekarang kan banyak ya di internet. Saya akan menggunakan itu. Selain itu juga saya akan melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat Ibu. Ya, betul sekali itu ya, karena sekarang sumber itu banyak ya Pak Dede ya. Yang menumbuhkan keaktifan anak, misalkan sumber yang seperti apa nih Pak Dede kira-kira yang akan Pak Dede lakukan? Ya, untuk sumber yang akan saya lakukan bisa juga ya menggunakan ice breaking ya, terus ada permainan-permainan, baik permainan apa gitu ya, yang dari juga menggunakan sumber-sumber video-video pembelajaran yang sekarang tersebar banyak sekali baik di YouTube ataupun di media-media online lainnya Bu. Ya betul sekali ya, banyak sekali sumber yang ada di internet itu ya. Tadi juga kolaborasi dengan teman juga sudah bagus ya Pak Dede ya. Nah kira-kira kapan nih kapan akan dilaksanakan oleh Pak Dede nih kolaborasi dengan teman, mencari sumber, mulai dilakukan kapan nih Pak Dede? Ya harus secepatnya Bu. Jadi harus cepatnya, mungkin saya akan mulai keaktifannya itu mulai dari besok Bu. Besok ya. Oke. Boleh nih ditunggu nih Pak Dede ya, kabar selanjutnya nih, kira-kira kelanjutannya seperti apa gitu ya. Iya Bu. Ya oke. Semoga nanti dengan percakapan kita pada kali ini bisa menemukan solusi gitu ya dari permasalahan Pak Dede ya tadi. Iya, amin. Nah, kira-kira Pak Dede refleksi apa nih yang bisa Pak Dede ambil pada percakapan kita hari ini?
Ya, dari kegiatan percakapan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi bahwa untuk buat pembelajaran itu senang gitu kan, menyenangkan bagi anak-anak kita harus menyusun pembelajaran yang lebih asik, yang menyenangkan, juga mencari sumber-sumber lain gitu kan, mencari sumber lain, jangan hanya berfokus pada buku teks yang ada di kelas itu. Oke, Pak Dede, semoga Pak Dede tetap semangat ya untuk mencari sumber-sumber belajar sehingga murid-murid di kelas menjadi tetap aktif gitu ketika pelajaran Pak Dede. Tetap semangat Pak Dede. Harus semangat Bu, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Dede. Ya. Ya, baik Bu Siska. Bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu, coaching tadi berjalan dengan lancar. Oke, apakah sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Sudah Ibu, tadi Koci sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui di kelas. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu Siska. Tadi yang seperti yang saya amati juga, proses coaching kali ini sudah berjalan baik. Tadi Bu Siska sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya ya. Dan coach juga secara natural gitu mengeluarkan permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Kemudian Bu Siska juga sudah menanyakan aksi ya, aksinya, rencana aksi yang mau dilaksanakan oleh Koci, dan Koci juga sudah merencanakan apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang diperbincangkan kali ini. Terima kasih Bu Siska. Tadi indikatornya sudah tercapai, terus proses coachingnya hari ini luar biasa, hebat ya. Semoga proses coaching berikutnya berjalan lebih baik lagi. Nah, dari proses coaching yang telah kita laksanakan tadi, kira-kira untuk coaching berikutnya, indikator ketercapaian apa nih dari kompetensi dalam coaching yang mau direalisasikan di coaching berikutnya? Saya ingin mendalami lagi Bu dan memahami lagi terkait alur Tirta itu, dan untuk menghadirkan kehadiran penuh juga saya ingin memperbaiki lagi. Mungkin kedepannya saya akan lebih banyak berlatih Bu, agar coaching-coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah Bu Siska. Alhamdulillah ya, sudah tidak ada permasalahan. Untuk Pak Dede juga sebagai coach sudah dapat solusinya. Terima kasih Bu Siska dan Pak Dede. Coaching kita kali ini luar biasa. Semangat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.